Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, nah saudara, di depan ada bendera-bendera, ya, karena beberapa tahun yang lalu kita juga melakukan ibadah pengutusan. Ya, hari ini kita akan melakukan ibadah pengutusan dari keluarga Pak Dorgistus Sianturi bersama Ibu Eli Sagita dan juga anak mereka Dev. Mereka telah libur istirahat selama 9 bulan, ya, 9 bulan di Jakarta. Dan beberapa hari lagi mereka akan kembali ke Afrika, saudara, ya, ke Guinea-Bissau. Ada yang mau ikut? Nah, saudara, mereka akan berangkat selama 3 tahun di sana. Ya, kita akan doakan dan saya percaya kami butuh dukungan doa buat setiap kita untuk terus doa untuk penyertaan Tuhan buat keluarga ini. Di depan saya ada tamu yang hadir pada hari ini, yaitu Pak Nimrod. Boleh Bang berdiri sebentar Pak, ya. Kemudian didampingi Pak Boker dan Ibu Liz, ya. Dan juga Ibu Yeni, ya, bersama, ya. Mereka adalah dari WEC, jadi organisasi internasional yang menaungi keluarga Pak Dorgis. Jadi mereka adalah organisasi internasional yang menaungi semua misionaris di dunia, ya. Jadi, oh maaf, Ibu Veronica, please, ya, Ibu Veronica, sorry, ya. Dan tokoh utamanya, bintang utamanya ada di belakangnya, yaitu Pak Dorgis, Ibu Eli dan Dave, ya. Mereka sudah siap terbang pakai baju ini, baju Afrika, ya. Nanti Pak Dorgis dan Ibu akan menyanyi, ya, lagu Portugis, ya, lagu ke daerah sana. Nah saudara, jadi nanti kita setelah firman Tuhan, kita akan berdoa, kita akan melakukan pengutusan dan juga nanti akan ada MOU kerjasama yang kita tanda tangan antara City of Love dan WEC. Nah saudara, sebelumnya kita akan dengar firman Tuhan. Nggak terasa sudah setahun kita di tempat ini, sudah di gedung ini, ya. September tahun lalu kita pindah, ya. Waktu itu di lantai 6 dulu, dan Novembernya kita boleh pembukaan di lantai 3. Ya. Nggak kerasa ya, waktu begitu cepat. Ya. Nah saudara, dalam 4 bulan ke depan, karena itu saya pengen kita nggak lupa akan value, akan nilai yang ada di gereja ini. Kalau kita berbicara value atau nilai atau budaya, itu berarti fokus kita atau yang kita gemari itu hal-hal ini gitu, ya. Saya percaya semua isi Alkitab baik dan benar, saudara. Tetapi ada 4 hal, yaitu pikiran dan perasaan Kristus saya percaya, yaitu yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kerendahan hati, yang ketiga adalah kelemah lembutan, yang keempat adalah kesatuan hati. Ya, mudahnya kita singkat 4K, ya, semuanya K. Kasih, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesatuan hati. Dalam bahasa Inggris, love, humility, gentleness, dan unity, saudara. Nah 4 hal inilah yang menjadi fokus kita, saudara. Ya, menjadi apa yang kita hidupi, value dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya di gereja, saudara, karena kita lebih banyak di luar gereja daripada di gereja, saudara. Pesan dari gembala sidang atau gembala pembinaan kita, Pak Niko tadi, bahwa this is the new beginning, ini tahun permulaan yang baru, yaitu amanat agung. Ya, inilah Pentakosta yang ketiga, tahun penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Dan mulai dari timur, dari Indonesia ke barat, ya. Makanya Pak Dorgis berangkat dari timur, ya. Kalau dulu orang-orang barat yang kirim misionaris ke kita, sekarang Indonesia yang kirim misionaris ke negara-negara itu, termasuk Afrika juga. Nah saudara, berarti ini amanat agung Tuhan Yesus untuk kita memenangkan jiwa. Tetapi dengan value ini justru kita harus bergerak, saudara. Ya. Karena itu hari ini saya ingin kita belajar kembali tentang kasih, saudara. Bulan depan kita akan belajar tentang kerendahan hati, bulan depannya lagi kelemah lembutan, dan Desember waktu Natal temanya unity, saudara. Ya. Jadi 4 bulan di akhir tahun ini kita akan berbicara kembali, mengingatkan kembali setiap kita. Bagaimana kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bagaimana kita punya kasih. Saudara, kita ada karena kasih, saudara. Setuju nggak dengan saya? Kita ada di tempat ini, kita ada kekristenan berbicara kasih, saudara.
Kekristenan bukan agama. Kalau kekristenan agama, kayaknya kita Tuhan hadir bukan untuk Tuhan datang ke dunia bukan untuk membangun satu agama. Tuhan datang untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan mengasihi setiap orang, bukan kita aja, bukan yang Kristen aja. Semua orang yang di Afrika pun diberikan kasih Tuhan. Makanya ada satu keluarga, Pak Dorgis dan Ibu Eli ini terbeban, ya, tergerak. Mereka tergerak itu bukan hanya waktu mereka ketemu loh. Mereka waktu belum jadi suami istri, masing-masing masih sendiri-sendiri pada waktu itu. Dari kesaksian mereka, Pak Dorgis lagi dari satu acara, kemudian Ibu Eli juga pada waktu itu bahkan belum Kristen ya Bu Eli ya. Pada waktu itu masih belum dalam Tuhan, tapi dia tergerak untuk punya belas kasihan atas Afrika, atas orang-orang yang ada di Afrika, saudara. Ya, minggu lalu Pak Rubin Ong bilang kalau kita cuma tergerak nggak bergerak panas dalam katanya, ya. Cuma maunya tergerak tapi nggak mau bergerak. Dan mereka bukti bahwa mereka mau melangkah, mau bergerak. Dulu bukan sekarang. Dulu saya pengaruhi terus, ya Pak Dorgis. Indonesia luas, jauh-jauh ngapain ke Afrika gitu ya. Karena kita touching Jakarta Transform Indonesia, ya. Apalagi kalau di Jakarta Pak Dorgis, Setia Budi gitu. Lihat, full timer yang lain semua punya mobil. Pak Dorgis mau punya mobil, terus dia bilang begini, Pak, dulu ada katanya orang mempengaruhi siapa orang tuanya ya, lagi pelayanan terus mati katanya. Jadi dia bilang jangan mempengaruhi saya Pak, nanti Tuhan marah gitu. Oh iya, itu panggilan Tuhan, ya. Nah saya berpikir secara manusia kan ngapain jauh-jauh, ya. Nah saudara, ada belas kasihan Tuhan, kita ada karena kasih saudara. Kita ada tempat ini karena kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu kita mau fokus di hal ini, ya. Kita mau fokus di hal kasih ini. Bukan hanya karena nama kita City of Love, tetapi biarlah kita mengasihi, kita punya kasih dari Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita saling mengasihi. Kita punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Karena saudara, tanpa belas kasihan atas jiwa-jiwa, kita nggak akan mau peduli sama mereka, saudara. Kalau kita punya belas kasihan, makanya Tuhan bilang bukan persembahan yang aku mau, tapi karena belas kasihan. Ada hati yang mengasihi. Tuhan datang juga karena belas kasihan buat setiap kita. Nah saudara, di dalam Alkitab, saya tertarik dengan satu kitab Injil, yaitu kitab Injil Yohanes. Kenapa? Karena di dalamnya banyak ditulis tentang belas kasihan Tuhan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan bagaimana Tuhan punya belas kasihan sama seorang wanita penjina, pelacur, ya. Maaf saya katakan pelacur karena memang dia kedapatan tertangkap basah sedang berbuat zina. Jadi bukan gosip, bukan hanya omongan orang, tapi ini benar kedapatan berbuat zina. Tapi justru saya sampaikan dan saya dapat bahwa justru Tuhan datang buat dia. Tapi memang dia Tuhan nggak bisa datang ke tempat dia berzina, ya, tanda kutip kan seperti itu. Tuhan nggak bisa datang ke tempat dia berzina, harus ada ahli Taurat yang menyeret dia, membawa dia datang ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi perempuan ini. Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk menyeret orang ini supaya dia bisa ketemu dengan Tuhan. Dan disitulah dia dipermalukan, dia diketakutan, mau dilemparin batu, mau dihukum mati. Tapi justru pada waktu itu dengan cara yang ajaib, dengan cara yang cool banget, Tuhan bilang silakan. Ya, dia nggak menentang hukum Taurat karena ahli Taurat bilang, kata Musa orang yang seperti ini kedapatan berbuat zina, dia harus dihukum mati. Memang betul, hukum Taurat seperti itu. Ya, orang yang kedapatan berbuat zina. Makanya di Alkitab pernah dibahas bahwa Yesus ditanya, menurut hukum Musa orang boleh bercerai kecuali karena zina kan? Kalau zina itu berarti orang boleh bercerai. Tapi Tuhan bilang dari awalnya nggak boleh, tidak boleh ada yang bercerai. Tidak boleh, karena dari awalnya Tuhan sudah, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah tapi kan kecuali karena zina. Nah kalau kecuali karena zina, hukum Taurat itu mati hukumannya. Berarti ya kalau mati, ya baru berarti memang dipisahkan saudara. Ya, jadi maut yang memisahkan, bukan manusia yang memisahkan. Ya, disitulah jadi. Tapi pada waktu itu Tuhan nggak bilang, oh enggak, hukum Taurat nggak berlaku. Tapi justru dia bilang, oke silahkan. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan lemparkan batu yang pertama. Bubar mereka saudara. Karena tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa.
Dan kemudian perempuan itu dengan ketakutan, dengan mungkin pada waktu saya bilang dia merem, dia nggak berani lihat. Ayo sekarang lihat, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu mulai melihat kebutuhan dia tentang forgiveness, akan pengampunan. Dia dapat, kok iya nggak ada yang hukum dia. Nah, tapi dia satu lagi, yang Tuhan ini tadi yang ngomong suruh ngantri untuk melemparkan batu. Yang ini kan nggak pernah berbuat dosa. Dia kan nabi, dia kan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak untuk menghukum, untuk menghakimi kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Tapi kembali lagi, bagian kita, apakah kita mau menerima pengampunan itu, saudara. Makanya perempuan itu dibilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi saya percaya perempuan ini dirubahkan, dia gak mau pergi meninggalkan Tuhan, tapi dia mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi, sampai pada waktu satu saat, Yesus ada di rumah Simon, di orang ahli Farisi ini. Kemudian perempuan itu datang mulai mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dan Simon mulai batin dalam hatinya, ini nabi gak tahu ya perempuan kayak begitu. Dia mau dipegang-pegang oleh perempuan yang sudah kedapatan berdosa. Perempuan yang terkenal seorang berdosa. Tapi dia mau dipegang-pegang. Tapi Tuhan tahu, makanya jangan suka batin sendiri saudara ya. Tuhan lihat hatimu ya. Jadi kalau saudara sedang lagi batin, Pak Tim ngomong apa sih? Ya dia tahu, saudara ya. Kemudian Tuhan bela saudara perempuan ini. Perempuan ini gak minta dibela, tapi dia bela. Simon, kamu dari tadi gak nyambut aku, gak cium aku, tapi dia cium kakiku. Simon, kamu tadi gak siakan air untuk membasuh kepalaku, tapi dia basuh kakiku dengan air matanya. Simon, kamu gak kasih aku lap untuk menyeka mukaku, tapi perempuan ini lap kakiku dengan rambutnya. Ya, saya percaya di sini banyak ibu-ibu, ada yang pernah ngelap kaki suaminya dengan rambut? Ya, sesayang-sayang kita kayak belum pernah ya. Mungkin satu hari sih saya akan ngelap kaki saya dengan rambutnya. Nah, tetapi di sinilah kasih Tuhan begitu, dia bela, saudara. Dan itu dicatat oleh Yohanes dan tidak ada di kitab yang lain. Ya, saya bukan membeda-bedakan, tetapi dari antara 4 kitab ini satu yang menarik buat saya. Di mana Yohanes 4 juga Tuhan harus melintasi daerah Samaria. Orang lagi lapar, haus, lagi kecapean, kok kenapa dia memisahkan diri? Akhirnya murid bilang, tinggalkan aku sendiri. Untuk apa? Untuk ketemu dengan satu perempuan lagi. Perempuan Samaria. Saudara, zaman itu perempuan tuh namanya aja gak disebut saudara. Dianggap rendah. Apalagi orang Samaria. Orang Yahudi gak bergaul dengan Samaria. Tapi Tuhan cari. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia. Untuk mencari setiap kita. Makanya kita harus lepaskan, kita harus blessing keluarga Pak Dorgis dan saudara. Karena dia memang diutus Tuhan untuk mencari orang-orang yang belum dalam Tuhan. Ya, karena saya juga gak sanggup ke sana. Ya, katanya tahun depan ada perjalanan ke sana. Ya, Bapak mau nengokin, saya bilang kamu aja pulang. Saya nggak usah ke sana lah gitu ya. Ya, kenapa mesti ke sana? Sudah ada Pak Boker, ada Pak Nimrod ya. Nah, saudara ya. Tapi saya nggak tahu kalau tiba-tiba itu ya Tuhan gerakan ya, siapa tahu ya kita ketemu di Johannesburg. Bukan di Guinea-Bissau, di Johannesburg kita ketemu di tengah gitu ya. Nah, saudara, ya kasih, berbicara kasih. Karena itu banyak hal saya lihat dari kitab ini, bagaimana Yohanes sendiri selalu menamai dirinya, banyak ayatnya, saudara pasti sudah baca, bahwa dia menamai diri adalah murid yang dikasih. Dia nggak sebut namanya siapa, bahkan dia sebut di awal kitab Injil Yohanes itu dia sebut Yohanes yang lain. Orang yang punya kasih pasti rendah hati saudara. Ya, Yesus itu dia punya kasih, maka dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan merendahkan diri lagi sampai mati di kayu salib. Orang yang punya kasih pasti nggak sombong, saudara. Karena itu Yohanes nggak tulis tentang dirinya, tentang Yohanes Pembaptis, dan dia selalu menyebut dirinya itu murid yang dikasihi. Dia nggak bilang ini murid yang ganteng loh, murid yang berjiwa muda, murid yang diurapi gitu, enggak. Karena fokus dia kasih, maka dia bilang aku murid yang dikasihi. Buat dia bagaimana supaya bisa terus diterima kasih Tuhan, itu tujuan utamanya. Karena dia tahu, tanpa kasih Tuhan dia nggak bisa mengasihi. Mari kita lihat, dia menulis 5 kitab kan, dari kitab Injil Yohanes, 1 Yohanes, ada 3 surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Nah kita lihat yang 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Judul perikopnya aja ada Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih.
Firman Tuhan bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab bukan karena kita bisa mengasihi, tapi karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa di sini yang mengenal Allah? Oh, enggak ada yang mau mengenal Allah. Yang lahir dari Allah, saudara percaya Tuhan Yesus ada di sini? Jadi dia lihat siapa yang angkat tangan. Ya, saudara ya. Sekali lagi, tanya. Tadi barusan Tuhan bilang, tanya siapa yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayo dong, jangan malu-malu. Berarti kita mau saling mengasihi. Karena ciri khas orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah adalah punya kasih. Dan kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan, saudara. Jadi Yohanes mengingatkan bahwa kita harus saling mengasihi. Sekali lagi Kristen bukan agama, tapi Kristenan ada berbicara kasih. Ya. Kalau saudara ingat tahun lalu saya mengatakan to love need to be loved. Manusia itu untuk bisa mengasihi harus dikasih dulu. Ya, nggak bisa gitu. Itulah filia. Dalam bahasa Yunani kasih manusia itu filia. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau mengasihi aku akan mengasihi engkau. Tapi Tuhan aslinya agape. Ya, walaupun kau nggak mengasihi, aku tetap mengasihi. Dan Tuhan tahu, makanya dia turunkan waktu dia ngomong sama Petrus, apakah engkau agape pertama? Petrus bilang, dia udah tadinya mungkin dia merasa sanggup, tapi setelah dia menyangkal Tuhan, ya aku cuma filia Tuhan, aku cuma bisa filia. Kalau engkau mengasihi, aku baru bisa mengasihi. Dan Tuhan akhirnya turunkan juga, apakah engkau filia dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia, enggak agape? Ya. Dan jadi Tuhan turunkan derajatnya. Nah, jadi kemudian di ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, saudara. Jadi nggak bisa dipungkiri, Allah itu kasih. Saudara mau ke gereja nggak ke gereja, saudara mau doa nggak doa, saudara mau baca Alkitab atau nggak baca Alkitab, tetap Allah mengasihi saudara. Amin. Cuma kalau saudara nggak ke gereja, nggak doa, nggak pernah baca Alkitab, tetap Tuhan mengasihi saudara, cuma Tuhan nggak berkenan aja sama saudara, gitu aja. Ya, karena kasih Tuhan buat semua orang, tapi perkenanan Tuhan enggak buat semua orang. Kalau enggak, kita enggak restorasi Pondok Daud. Kenapa Pondok Daud yang restorasi? Karena Daud dikatakan, I have found David, kata Tuhan. Aku sudah menemukan Daud, satu-satunya orang yang berkenan di hatiku. Begitu banyak orang Israel, tapi yang satu ini beda. I have found David, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ada dari 8 bersaudara aja, yang lain sudah ditolak Tuhan. Tapi yang satu ini beda. Makanya Tuhan juga bilang, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari. Kayaknya susah banget ya. Bahkan itu dalam bahasa aslinya itu seperti mencari pasir. Di pasir yang laut itu mencari satu pasir saja. Atau satu paku saja di situ, saudara. Sesuatu yang kecil. Tidak mudah. Tapi saya berdoa, saya percaya City of Love orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena itu kita harus punya kasih dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan? Ya, kalau kita punya kasih, saudara. Ya, Allah adalah kasih. Kemudian juga di ayat 9, 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Jadi Tuhan enggak cuma ngomong, tapi Tuhan nyatakan ini. Tuhan, Yohanes 3 ayat 16 juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kasih Tuhan itu memulihkan. Perempuan Samaria ini, dia sudah menikah 5 kali. Ada yang sudah menikah 5 kali? Jangan angkat tangan, saudara ya. Cuma ini perempuan udah menikah 5 kali, sekarang kumpul kebo lagi. Ya jadi gak cukup nikah 5 kali, sudah kawin cerai, sekarang tinggal bareng, saman leven, kumpul kebo, apalagi artinya namanya deh. Pokoknya, tapi di situ tetap dicari Tuhan loh. Itu belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, kalau engkau minum daripada, karena orang ini hidupnya kering, hidupnya nggak ada Tuhan. Dia merasa selalu ada aja yang salah, mungkin yang suami yang salah, atau pokoknya ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tapi dia coba dengan pernikahan mungkin dia bisa happy, tapi sekali lagi pernikahan gak akan bikin kita happy, saudara. Tapi justru pernikahan kita belajar untuk mengasihi, melayani satu dengan lain. Nah, saudara, akhirnya Tuhan bilang kalau kau mau, dan perempuan ini bilang, oh aku mau. Dan ada keterbukaan. Aku gak punya suami, tapi waktu Tuhan bilang, coba suamimu.
Aku gak punya suami. Benar katamu. Orang yang terbuka itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan wanita ini kemudian pergi memenangkan satu kota loh saudara. Luar biasa, dari orang yang gak mau ketemu orang, jam 12 siang dia pergi ke sumur. Biasanya wanita itu gak ada yang jam 12 siang karena takut spruten. Ya. Takut ada noda, ya kan panas-panas ngambil air gitu. Ya saya gak tahu, zaman dulu juga mungkin begitu kan. Mereka pagi atau sore, tapi dia karena gak mau ketemu orang, banyak wanita yang lain di situ, ambil air, dia sendiri di situ. Ambil air, dia ketemu Yesus saudara. Ya, ketemu juru selamat saudara. Dan dia dipulihkan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa setiap kita nggak luput sih saudara. Saya bayangkan setiap kita itu ada pengalaman masa lalu. Ada ya karena ini yang mengeri, ini yang ngendep di dalam ini loh. Kalau yang kelihatan sih cantik semua ini ibu-ibunya. Bapak-bapaknya ganteng-ganteng gitu semua. Tapi yang nggak kelihatan ini loh yang mengerikan. Mengerikan banget. Dan kadang-kadang kita nggak sadari loh kita ada sesuatu. Kita sendiri nggak sadar. Dan itu yang benih itu, ya, itu iblis yang taruh, saudara. Ya, tanah, makanya ada tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah ada semak duri. Tapi Tuhan mau hati kita jadi tanah yang baik. Makanya kita butuh Tuhan memulihkan kita. Makanya kita perlu memuji Tuhan. Kalau kita angkat tangan, hati kita terbuka akan Tuhan. Tuhan menjamah hati kita. Karena nggak ada yang lain, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita. Kasih Tuhan begitu besar. Tapi seberapa besar, makanya waktu Tuhan bilang sama Simon, ada 2 orang, 1 5 triliun, saya gedein dikit ya utangnya, 1 5 juta, dua-duanya dihapuskan, mana yang lebih bersyukur? Ya pasti yang 5 triliun, nah wanita ini utangnya 5 triliun, Simon kamu cuma 5 juta, makanya kamu sedikit berbuat kasih, dia banyak berbuat kasih, karena banyak orang yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Ya, seberapa besar engkau mengalami kasih Tuhan, ya. Tapi jangan berbuat dosa sampai 5 triliun dulu ya saudara ya. Tapi artinya seberapa besar kau membuka hati buat Tuhan. Membuka hati buat Tuhan mengorek, membongkar, gak enak rasanya, kadang-kadang dipermalukan. Karena kadang-kadang di ketakutan dan sebagainya, tapi disitulah melalui proses kita dipulihkan saudara. Nah saudara, karena itu saya mau share sedikit saja dari kitab Yohanes ini. Sebelum kita nanti belajar kasih lebih dalam, tapi ada 3 yang dimulai dari pelayanan Tuhan yang dicatat oleh Yohanes di kitab Yohanes ini, ya, di Injil Yohanes. Jadi yang pertama dari Yohanes 1. Yohanes 1 itu di ayatnya yang ke 35 sampai 51. Di situ diceritakan bahwa Tuhan memulai pelayanannya bukan untuk menyembuhkan orang sakit dulu, bukan mengadakan KKR dulu, tapi Tuhan mencari murid, saudara. Saudara, saya sendiri baru tahu. Saya pikir pelayanan Tuhan yang pertama itu membuat air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama. Tapi pelayanan Tuhan yang pertama adalah mencarikan murid, memuridkan. Dia datang bukan untuk cari orang banyak. Dia lagi ngomong sama kita bahwa Tuhan bilang, aku gak cari orang banyak, aku cari murid. Karena gak semua orang mau jadi murid. Orang banyak percuma, suatu hari akan melemparkan batu, akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi murid walaupun digojlok, walaupun ya dari 12 1 gagal lah ya. Tapi at least 11 masih benar. Akhirnya Tuhan digantikan oleh Paulus, saudara. Tapi dari 12 murid, dunia sampai kita Indonesia bisa dimenangkan. Karena dari 12 murid Tuhan Yesus. Makanya saya percaya satu keluarga saja, Pak Dorgis dan ibu dan anaknya. Karena anaknya juga saya percaya seorang penginjil nanti. Dia akan share, dia akan cerita tentang Tuhan. Ya, anak yang kemarin cerita di Love Kids Church, dia cerita tentang kehidupan di sana. Anak-anak sampai bengong sudah. Ya, anak-anak LKC, Love Kids Church itu sampai biasanya anak-anak agak susah diatur, tapi ini langsung diam tuh, dengerin. Kemudian ditanya sama gurunya, kamu masih mau balik lagi atau enggak? Balik. Wah, loh saudara. Yang lain sih ada yang bilang, aku gak mau kalau kayak gitu, kata ya teman-teman yang lain gitu. Ya, anak-anak yang lain. Ya. Tapi ini luar biasa saudara. Berarti hati misi itu dilahirkan, ada legacy yang diturunkan dari suami istri Pak Dorgis turun ke anaknya. Saudara. Saya percaya pelayanan mereka akan berhasil. Ya. Nanti dukung doa untuk apa yang 10-10-10 itu ya. 10 jiwa, 10 ini. Jadi ada target, ada yang sedang didoakan untuk itu, ya. Oke.
Nah, kembali lagi murid saudara. Tuhan cari murid. Ya, ini pelayanan Yesus yang pertama kali. Saya percaya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Awal itu penting, akhir juga penting, proses juga penting. Tapi coba, mari kita perhatikan bagaimana Yohanes mencatat sebelum hal-hal yang lain Tuhan Yesus lakukan, dia mencari murid. Karena itu saya percaya City of Love juga harus jadi murid. Harus jadi murid. Makanya Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi akan ku ajari, akan ku tegur, akan ku arahkan gitu. Siapa di sini mau jadi murid? Wah, puji Tuhan. Minggu depan tolong bawa catatan. Ya. Saya lagi berpikir kayaknya sermon note kita berhentikan saja. Karena suka ada di toilet, suka ada di lantai, suka ada di tong sampah gitu ya. Mendingan saudara datang dan catat ya. Karena murid itu belajar saudara, murid itu mencatat. Saya sekarang lagi sekolah ambil teologi ya saudara. Ini buku saya saudara, dan sudah saya copot-copot yang sudah penuh saudara. Saya itu cukup jadi murid teladan lah ya. Nilainya sih mungkin gak yang the best, tapi at least saya datang selalu duduk paling depan. Ya, duduk paling depan, terus saya nyatet terus sampai pendetanya, bukan gurunya ya, pendetanya itu memperhatikan terus, dia bilang, wah ini catatannya paling komplit nih gitu ya. Urusan nanti saya bisa atau enggak, yang penting saya catat dulu gitu ya. Tapi artinya begini, kalau saya mengasihi Tuhan, saya jadi tahu, wah Tuhan cari murid. Tuhan saya mengasihimu, buktikan saya jadi murid nih sekarang, saya mau belajar lebih lagi Tuhan karena saya mengasihimu. Karena saya juga mau melakukan amanat agung, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Saya harus ajarin setiap jemaat, kalau saya nggak ngerti, saya nggak belajar, gimana saya bisa mengajar. Karena saya mengasihi Tuhan, saya belajar. Dan saya mengasihi saudara, saya akan mengajar saudara. Ya, mungkin nggak perfect banget, tapi at least saya mau belajar saudara. Saudara, kalau saya ngomong kasih, kerendahan hati, tolong jangan begini ya. Belagu lu gitu ya. Belagu Pak gitu, jangan batin begitu ya. Kasih gitu. Dulu aja ada yang bilang gini, copot tuh nama City of Love katanya. Ya sebenarnya bukan salah namanya. Saudara, saya ngomong kasih bukan karena saya kelebihan kasih loh. Justru saya kekurangan kasih, saya mau belajar. Pandangan saya, keinginan saya punya kasih yang seperti Yesus, tapi belum, masih jauh. Makanya tapi saya mau belajar. Saya ngomong kerendahan hati karena saya sombong banget. Saya orang yang paling sombong mungkin di antara saudara. Tapi saya tahu kerendahan hati itu sifat Yesus, saya mau belajar. Makanya saya jadikan value supaya arah saya ke situ terus. Karena saya banyak yang harus dirubah. Saya sifatnya jelek, saya nggak lembut banget. Kelihatannya doang lembut saudara. Ya. Tapi kalau saya udah marah saudara, bahkan saya pernah dibacain orang. Ya, saya nggak minta dibacain, seorang ibu mau kerjasama dengan istri saya. Terus saya nggak tahu diajak makan, tahu-tahu ada orang bisa bacain saya, Pak kalau ini gimana? Gitu. Pendeta dibacain, dia bilang, ini orang ya, ini orang kalau jahat banget loh. Bilang gitu. Ini orang jahat, saya sampai kaget, waduh gitu. Jahat banget loh ini orang, pokoknya sampai orang itu, ini orang nih kalau jahat. Cuma dia nggak sanggup jahat. Dia bilang gitu, untung yang itunya. Ya. Iya nggak sanggup jahat, akhirnya jadi dia harus baik banget. Waduh itu endingnya mendingan awalnya jelek tapi endingnya bagus ya. Daripada ini baik banget tapi dia tuh jahat banget kan, repot kan. Tapi ini awalnya, ini orang nih kalau jahat abis, mafia abis dia bilang. Mafia abis loh ini kalau dia bisa, tapi sayangnya dia nggak sanggup. Hatinya nggak sanggup ke sana, kalau nggak dia pasti sukses jadi mafia katanya. Bener. Jadi penguasa Indonesia dari mafianya mungkin katanya. Tapi sayangnya dia nggak sanggup. Dia bilang gitu, saya sampai kaget nih orang bisa baca begitu gitu. Terus ya pokoknya saya tengking kan itu, saya nggak percaya. Cuma dia ngomong gitu kan jadi kedengeran gitu. Jadi susah kalau udah dengar sesuatu. Tapi dia bilang, tapi orang ini nggak sanggup makanya dia akhirnya jadi baik. Kalau mau baik banget, kalau jahat banget. Tapi dia nggak sanggup jahat banget. Ya puji Tuhan, gembala saya akan jadi baik banget. Akan jadi, belum. Ya. Maaf ya, saya jangan dituntut karena saya memang banyak kekurangan. Karena itu saya butuh Tuhan untuk merubah saya. Saya mau diproses, saya mau ditegur Tuhan setiap hari. Karena berubahlah sesuai pembaruan budimu. Saya setiap kali dengar firman Tuhan, saya nggak bilang buat isi saya, ini cocok buat kamu, enggak. Buat saya harus berubah, saya harus belajar. Makanya tolong kalau saya bisa value, bukan saya karena gereja kita udah punya itu, tapi kita mau ke sana. Kita mau belajar ke sana. Dan untuk belajar kita harus jadi murid. Karena itu
harapan saya kita jadi murid, kita catat, kemudian setelah catat kita terapkan dalam kehidupan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah murid, saudara. Bagaimana kita menikmati kasih Tuhan yang begitu besar kalau kita sendiri nggak mau jadi murid Tuhan. Ya, padahal Tuhan cari, bukan orang cari orang banyak, bukan cuma yang happy-happy aja. Masuk penderitaan pun kita harus ikut, saudara, karena kita murid Kristus. Ya. Nah, saudara, tapi saya percaya berkatnya juga luar biasa. Soalnya kalau nggak begitu nanti saudara nggak berani jadi murid. Saudara, itu yang pertama, ya, belajar, masuk ikut KOF, ya. Kemarin, minggu lalu ya, ada Hasan, ya, sudah memberikan kesaksian. Tadi ada June ya, memberikan kesaksian. Saya senang di KOF banyak orang berubah dan bertumbuh, ya. Hasan waktu itu kesaksian di KOF Taman Anggrek, dia masuk, kok ibu-ibu semua. Wah, salah tempat nih katanya. Ya, karena dia anak muda gitu. Tapi nggak taunya ada daya tarik ibu-ibu katanya ya. Bukan dia naksir ibu-ibu, bukan ya. Tapi maksudnya, kayaknya diayomi gitu ya. Mungkin ya nggak tahu ya. Nanti ya Hasan lebih detail lagi kalau saudara bisa tanya. Akhirnya dia bilang kalau nggak ke KOF rasanya nggak enak gitu ya. Bukan karena ditelepon ibu-ibu, tapi dia ada hatinya yang rindu. Dia rajin, bawa jiwa lagi. Sudah bawa jiwa. Ini berarti dia mau jadi murid dan mulai memuridkan, saudara. Tadi juga Jun ibadah pagi, nanti kita akan dengar kesaksiannya. Dia KOF yang di sini, di Karet, dia mau juga dimuridkan. Dan saya percaya orang seperti ini akan memuridkan juga, saudara. Karena mereka butuh kerendahan hati mau jadi murid, saudara. Ya, itu yang pertama, yang ditulis oleh Yohanes tentang murid. Nah yang kedua, saya mau juga gereja ini perhatiannya ke sana, yaitu tadi pelayanan Tuhan Yesus yang pertama. Sekarang Yohanes mencatat mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Juga di kitab ini, nggak ada di kitab yang lain. Di kitab Injil Matius, Markus, Lukas nggak ada pelayanan Yesus pertama, nggak ada mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Tapi di sini ada ditulis, yaitu merubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama di pernikahan. Saudara tolong perhatikan kata pernikahan ini. Saudara pernah dengar kata pernikahan? Semua pernah dengar? Saudara, pernikahan. Dan ada firman Tuhan yang bilang begini, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan. Wow, hormat di pernikahan. Ya, artinya begini, hormat itu berbicara satu sikap kita yang kita berikan kepada seseorang atau sesuatu yang kita anggap sangat penting. Itu hormat, seperti itu. Ya, satu sikap kita yang kita berikan pada seorang atau sesuatu yang begitu penting di hati kita. Nah pertanyaannya, yang sudah menikah, apakah pernikahanmu penting atau sangat penting atau tidak penting? Pertanyaannya seperti itu. Ya, buat saya pernikahan sangat amat penting buat saya. Ya, makanya saya harus menaruh hormat. Menaruh hormat begini. Saya kasih contoh ya, kalau saudara menonton satu pertandingan olahraga terus juara, ada juaranya Asian Games kemarin gitu ya. Atau saya suka nontonnya Formula 1 tuh, balapan. Ya kan menang tuh mamanya. Contoh Lewis Hamilton dari tim McLaren menang gitu ya. Ya. Kedua mamanya Sebastian Vettel dari Ferrari gitu. Ketiga mamanya siapa lagi gitu ya. Verstappen itu ya. Terus pokoknya 3 juara kan. Wah, terus mereka disambut kan. Saya suka ngebayangin loh saudara. Mamanya saya jadi orang itu yang menang, seru juga ya. Wah. Kemudian saya bayangin kan ditimbang dulu tuh biasanya. Masuk ditimbang karena memang berat badan dengan bawa helm gitu ya. Saya tahu karena saya rasanya pengen juga tuh gitu ya. Terus wah dapat minum, terus dapat topinya tuh khusus saudara. Ada karena juara gitu ya. Topinya tuh ada kapas gitu deh, kayak yang di Garuda Pancasila itu. Kemudian mulai disebutkan dia keluar tiga-tiganya. Wah, timnya sorak-sorai, bawa bendera kebangsaan, bawa bendera klub mereka. Kalau Ferrari ya benderanya Ferrari, kalau McLaren ya McLaren gitu. Wah, sorak-sorai gitu kan. Wah, 3, yang kedua, sekarang yang juara 1 sudah berdiri. Wah, lagi sorak-sorai, tiba-tiba ada suara dan ada sesuatu yang terjadi sampai tenang semua. Apa itu? Bendera dari negara juara 1-nya sama lagu kebangsaannya diputar. Wah, langsung tenang. Bahkan sang juara itu turunkan, buka topinya, saudara. Sikap hormat. Artinya dia stop dari semua kegiatan yang lain karena ada sesuatu yang harus dihormati lebih. Ada sesuatu yang sangat penting. Dia stop, freeze. Habis itu selesai,
benderanya sampai di ujung, kemudian lagunya selesai, wah rame lagi saudara. Ya, celebration terjadi. Nah saudara sama juga, kalau kita hormat sama pernikahan, tidak boleh ada sesuatu mengganggu pernikahan kita. Bahkan kalau itu terjadi kita akan stop dari kegiatan kita untuk alert. Wah hati-hati, hati-hati. Makanya buat saya kesuksesan bukan jadi pengusaha sukses, ya udah nggak bisa juga, udah full time gitu ya. Bukan jadi orang kaya atau jadi punya jabatan yang tinggi, saya sudah tinggalkan semua. Atau Pak jadi pendeta yang terkenal. Yang dari dulu udah usaha nggak terkenal ya sudahlah, panggilan saya begini ya sudah gitu kan. Ya, memang panggilan saya untuk menjadi garam bukan jadi di atas spotlight gitu kan. Ada pendeta yang ngetop banget gitu ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Panggilan saya kesuksesan bukan itu, bukan jemaat yang puluhan ribu. Wah tadi kita dengar ya 300.000 loh jemaat dari GBI Gatot Subroto termasuk kita. Ya, tapi ya kita bagian kecil sekali dibandingkan itu. Tapi bukan itu, tujuan kesuksesan buat saya adalah saya bisa jadi suami yang baik. Saya bisa jadi papa yang memberikan teladan buat anak-anak saya. Makanya saya bersyukur satu surprise hadiah ulang tahun kemarin waktu saya melihat khususnya anak saya bilang, dia bisa melihat sesuatu yang dia favorite buat dia melihat papa mengasihi mama. How much itu papanya mengasihi mamanya. Oh saya terharu sekali karena saya pikir dia nggak lihat itu gitu kan. Terus dan dia bilang I want to be, tapi dia ralat karena buat dia kayaknya susah untuk kayak gitu. Jadi I hope, saya hanya berharap saya bisa seperti itu karena dia bilang susah kayak papa, kayaknya nggak bisa tuh ya, susah gitu. Tapi buat dia I hope to be someday saya bisa seperti itu, saudara. Jadi saya bisa, wah waktu itu saya dengar gitu langsung bilang sama Tuhan, angkat aku sekarang Tuhan, tugasku sudah selesai gitu kan. Maksudnya udah sukses banget rasanya, saudara nggak ada yang nyelamatin saya, sukses ya Pak luar biasa, nggak ada. Tapi buat saya itu kesuksesan terbesar buat saya berhasil memberikan teladan, saya berhasil memberi contoh yang dilihat, memberikan legacy kepada anak saya. Karena buat saya itu the most important, saya mau jadi suami yang baik. Dan para suami kalau boleh, bukan saya nggak bilang contohlah saya, enggak ya. Tapi ada pesan Tuhan yang saya selalu ingat di Efesus 5, dia bilang, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau kita baca bahasa Indonesia kurang ngeri. Tapi Tuhan bilang gitu, agape your wife. Like Tuhan agape umatnya. Agape saudara, kasih kita terhadap istri kita harus agape. Kasih yang menutupi banyak kesalahan, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang walaupun ya istri kita mungkin gak mengasihi kita, kita tetap harus mengasihi. Itu Tuhan bilang begitu. Karena sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Dan Tuhan bilang rahasia ini besar, kalau engkau bisa melakukannya apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh, apa yang gak pernah dilihat dalam hati manusia, itu kau akan terima. Ya, karena ini secret dari Tuhan. Rahasia ini besar, tapi yang kumaksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Karena itu saya kejar itu. Tapi tanpa kasih Tuhan saya nggak bisa. No, saya tanpa dengan kekuatan saya, kasih saya cuma sedikit, sebentar juga habis. Ya, tapi waktu saya nempel sama Tuhan, saya terima Tuhan. Dan saya bertobat setiap hari. Saya butuh kasih-Mu Tuhan. Saya butuh kasih-Mu untuk mengasihi istri saya. Saya butuh kasih-Mu untuk mengasihi anak-anak saya. Apalagi mengasihi jemaat, butuh lagi lebih banyak kasih Tuhan untuk mengasihi. Tapi kalau saya bisa mengasihi keluarga saya aman saudara, saya pasti bisa mengasihi saudara. Ya, yang tinggal bareng aja bisa saya kasih, apalagi nggak tinggal bareng saudara. Yang lihatnya saya baik-baik aja semuanya gitu. Jadi saya belajar kasih melalui keluarga saudara. Saya berharap juga setiap suami, setiap istri dalam keluarga City of Love ini bisa belajar seperti itu, mengasihi. Karena Tuhan bilang, bukti bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah adalah saling mengasihi. Percuma kita bilang, Pak saya akan mengasihi jiwa-jiwa ya, di Afrika atau di Papua, di Lombok. Tapi suamimu gak kamu kasih, istrimu gak kamu kasih, orang yang ada di dekatmu gak kamu kasih, yang tidur satu ranjang, satu ngadep sono, satu ngadep sini gitu saudara ya. Padahal itu yang harus dikasih kata Tuhan, mulai dari keluargamu. Makanya Tuhan membuat mujizat pertama juga di pernikahan, belum di ladang misi tapi di pernikahan dulu. Habis itu baru keluar ke misi saudara.
Mulai tadi doanya Pak Leksi, mulai dari Yerusalem dulu. Baru ke Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Jangan ke ujung bumi dulu, kalau Yerusalemnya tidak ada kasih, saudara. Nah, saudara, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga terakhir adalah, saudara, oh iya, sebelum yang ketiga, Tuhan juga ngobrol di Yohanes 3 dengan Nikodemus. Ya, saya percaya pembicaraan ini mungkin di luar konteks apa yang saya sampaikan. Tapi waktu saya mendengar Tuhan bilang gini sama Nikodemus, kalau engkau mau melihat kerajaan surga, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus kan bingung, oh udah gede gini masa mau masuk kandungan ibu lagi. Tapi maksudnya saya nangkepnya hanya ini, sebagian kecil ya, mungkin buat saudara sebagian kecil, cetek banget. Tapi buat saya, dilahirkan kembali, setiap kita itu dilahirkan di keluarga, betul? Nggak ada yang tiba-tiba turun dari langit ya. Pak James mau nggak begini dan itu alien berarti. Ya, jadi kita dilahirkan oleh dalam satu keluarga. Berarti orang yang mau melihat kerajaan surga harus ada dalam keluarga. Keluarga juga bukan hanya keluarga yang inti, gereja. Makanya tadi ada family time, saudara, betul? Family time itu artinya kita sedang belajar menjadi keluarga City of Love, keluarga yang lebih besar dari keluarga kita. Kita nggak peduli sama keluarga kita doang, tapi memperhatikan keluarga yang lain. Makanya kalau ada yang bilang, Pak kelamaan 3 menit. Ya karena sebetulnya kurang. Karena di saat ini, justru saya kan tadi beberapa orang baik-baik, Bapak Ibu baik-baik, dalam keadaan baik. Karena saya pengen, pada waktu itu kalau mau didoakan, jangan tunggu nanti keluar. Sekarang waktunya, mungkin saya bisa doakan. Atau apa yang bisa saya bantu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa saling mendoakan, saudara. Kan jemaat mula-mula seperti itu. Jadi kita mingle, kita lepaskan. Mungkin kadang-kadang tengok kiri kanannya, coba jangan-jangan nggak kenal ini yang di kiri kanan kita, ya. Gua lulu gitu ya. Tapi nggak bisa seperti itu, karena kerajaan Tuhan katanya ada dari keluarga, ya. Dilahirkan kembali berarti mulai dari keluarga, saudara, ya. Itu yang kedua tadi. Yang terakhir, saudara, dari Yohanes 5. Saudara, di kitab Yohanes itu ada 7 mujizat, ya. Yang pertama mengubah air menjadi anggur, kedua menyembuhkan pegawai istana, ketiga menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda, di samping kolam Bethesda 38 tahun lumpuh, keempat memberi makan 5.000 orang laki-laki, kelima berjalan di atas air, keenam menyembuhkan orang buta sejak lahir, ketujuh membangkitkan Lazarus. Kalau menurut saya, ya Tuhan kita tuh Tuhan yang terstruktur dengan baik. Kenapa dia menciptakan manusia di hari ke-6? Karena dia persiapkan dulu semuanya, fasilitas buat manusia. The best yet to come. Jadi yang terakhir itu yang the best gitu. Save the best for last. Ya, manusia. Perhatian Tuhan adalah manusia, karena itu dipersiapkan semuanya. Nah, kemudian juga Yohanes menulis ini baik dari ujungnya tuh kebangkitan, berbicara kebangkitan Kristus, kebangkitan Lazarus. Nah, karena itu dia mulai dari membuat air menjadi anggur. Nah, ada satu mujizat yaitu di tadi nomor yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh, itu di Yohanes 5. Semua sudah tahu pasti ceritanya. Tuhan, ini orang lumpuh sudah 38 tahun sakit, kemudian dia datangi orang lumpuh karena belas kasihan sekali lagi, karena belas kasihan Kristus. Dan Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Sayangnya nggak nyambung. Ya, orang lumpuh ini bilang, nggak ada yang bisa bantuin aku masuk ke kolam. Setiap malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam itu, aku nggak ada yang bantu aku dan aku selalu keduluan orang lain. Waktu aku ke situ udah ada orang lain yang nyemplung, jadi ketinggalan terus. Nggak nyambung ya, padahal Tuhan tanya mau nggak sembuh? Tinggal jawab mau atau enggak. Tapi dia jawab alasannya, alasan gitu. Tapi akhirnya tetap Tuhan itu baik loh. Ya, dia tetap sembuhkan. Dia bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Berjalan nggak saudara? Berjalan ya, karena dia mau taat dan dia berjalan. Sembuh. Sebetulnya kisah itu selesai. Kisah itu selesai saudara. Karena habis itu hari Sabat, ahli Taurat marah. Karena orang ini bawa tilam, saudara. Jadi ditanya, kenapa kamu gitu? Ada yang nyuruh saya, yang nyembuhin saya. Tapi nggak tahu siapa namanya. Orang lumpuh ini nggak tahu loh. Dia nggak pernah dengar, makanya luar biasa ya. Orang nggak pernah dengar tentang Yesus pun dicari sama Tuhan. Dicari sama Tuhan. Ini misi seperti itu. Ya. Nah kemudian setelah itu luar biasanya, ternyata Tuhan cari dia lagi. Ya, saya pikir sudah selesai. Ternyata di Yohanes 5 ayat 13 sampai 14, boleh tampilkan Yohanes 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu.
sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Berarti siapa yang cari? Yesus cari dia lagi. Karena ada yang belum selesai nih. Ada yang belum selesai. Ya, bahkan yang belum selesai ini yang utama. Ya, dia cari orang ini lagi di dalam bait Allah ketemu. Lalu berkata kepada orang itu, engkau telah sembuh. Ya, mujizat sudah terjadi. Engkau telah sembuh. Tapi ada yang lebih penting dari kesembuhan. Yaitu jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kenapa Yesus mesti cari dia lagi? Kalau soal sembuh, sudah kan, sudah sembuh. Mujizat sudah terjadi. Berarti ada sesuatu yang lebih penting yang harus disampaikan pada orang ini. Harus ada sesuatu yang harus orang ini tahu sampai dicari-cari ketemunya di bait Allah. Dan Yesus katakan itu, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya apa? Sebetulnya yang membuat dia lumpuh itu dosanya. Dosanya dia. Makanya dia bilang, kalau kamu berbuat dosa akan lebih buruk nantinya. Akan lebih buruk dari keadaanmu sebelum sembuh. Makanya Tuhan warning. Dia warning bahwa hati-hati. Ya, ini yang utama, bukan kesembuhan, bukan mujizat. Tolong jangan cari mujizat. Cuma 7 mujizat yang dicatat di Yohanes. Tapi kasih Tuhan melebihi dari semuanya. Jadi kita kalau cari mujizat itu salah. Karena mujizat itu cuma alat Tuhan. Salah satunya untuk membuat orang ini alert mau dengar Tuhan. Tapi coba kalau dia masih lumpuh, jangan berbuat dosa lagi ya. Dia akan mikir, siapa lu? Dia nggak tahu ini siapa. Nyuruh-nyuruh orang bertobat. Tapi dia kebutuhan dia dulu dong dipenuhi. Dia mau sembuh. Dan waktu dia sudah sembuh, makanya Tuhan bilang, engkau telah sembuh ya. Sudah terima mujizat, sekarang dengar, ini yang utama. Ini yang penting buat hidupmu. Supaya kesembuhan ini menyelamatkan engkau, bukan membawa engkau ke dalam maut. Yaitu jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, ini yang luar biasa. Ya. Makanya minggu depan Pak Ridwan Duta Barat akan khotbah di sini, pasti nanti dia akan ngomong, mujizat bukan orang sakit kanker sembuh. Mujizat adalah orang selingkuh ketahuan katanya. Itu udah diulang-ulang terus setiap hari ya kalau ke sini. Pasti nanti minggu depan ngomong itu lagi. Ya, mujizat bukan orang sakit kanker sembuh, ya. Karena orang sakit kanker sembuh belum tentu selamat. Tapi orang selingkuh ketahuan kemungkinan besar bisa selamat karena bertobat, malu, ya, dipermalukan, Saudara. Jadi bagi Bapak Saudara yang sedang selingkuh, berdoalah supaya ketahuan. Gitu. Saya tambahin sedikit gitu ya. Ya, supaya Saudara bertobat dan berubah, Saudara. Nah, Saudara, ternyata kalimat maukah engkau sembuh itu berbicara. Kalau kita mau, artinya kita mau bertobat sebetulnya. Bukan mujizat yang kita mau, tapi Tuhan aku mau bertobat. Aku mau buka hati buat engkau. Saudara, karena Tuhan sudah datang, Tuhan sudah tebus dosa kita. Tapi maaf, banyak orang gak mau buka hati sama Tuhan. Banyak orang masih tutupin, aduh enggak, gue masih enak nih dosa. Enggak mau deh, ya. Saudara, Tuhan warning, jangan berbuat dosa lagi karena akan terjadi yang lebih buruk dari keadaanmu sekarang. Makanya stop, karena bukan kesembuhan yang utama, bukan mujizat, tapi pertobatan yang utama. Karena kasih Tuhan itu datang bukan untuk menghukum, dia memberi pengampunan. Tapi kalau saudara gak mau bertobat, Tuhan gak bisa memberi pengampunan, saudara. Saudara, saya akan akhiri, boleh tim musik ya, main musik, singer boleh maju juga. Saya akan tutup saudara dengan satu cerita. Ada seorang pendeta tuh cerita begini. Jadi dia seorang gembala, ya. Nah, dia seorang gembala dan dia pasti gembala mengasihi domba-dombanya. Dan dia mengasihi salah satu jemaatnya. Nah, tiba-tiba tuh dia tuh jemaat ini cukup dekat dengan dia, terus kemudian mulai pelayanan seperti itu. Nah, tapi pendeta ini tiba-tiba dapat sesuatu kayak Tuhan bukakan jemaatnya ini laki-laki itu selingkuh. Dia udah punya istri, selingkuh, saudara. Kemudian hamba Tuhan ini dia sudah dengar seperti itu, ya, ada bukti-bukti lah seperti itu. Kemudian ada juga yang ngomong ke dia, Pak, mendingan disergap aja, disidak aja. Jadi pas dia ketangkap basah seperti ayat Yohanes 8 gitu ya. Jadi kalau udah ketangkap basah kan itu. Nah, saudara, kemudian pendeta ini doa, dia doa, dia renungkan. Kemudian Tuhan seperti bilang, aku mengasihi orang itu dan kamu juga mengasihi
orang itu dari kasih daripada Tuhan. Karena itu nggak perlu disidak, kamu panggil saja, kamu panggil orang itu, ajak ngomong. Bahwa katakan bahwa aku mengasihi dia dan engkau juga mengasihi dia. Itu Tuhan menyuruh orang itu untuk menyampaikan kepada orang itu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Aku sebagai gembala juga mengasihi engkau. Jadi kalau memang dia mau bertobat, Tuhan enggak, ini bukan masalah dosanya. Kalau dia mau bertobat, Tuhan pasti kasih kesempatan. Gitu. Kemudian dipanggillah orang itu, saudara. Kemudian waktu dipanggil, sudah diajak ngobrol, disampaikan bahwa hal-hal seperti itu. Kemudian ditanya, apakah Bapak benar selingkuh? Saya mendengar Bapak selingkuh. Kemudian tak ada bukti-buktinya, tapi Bapak itu bilang enggak. Nah, hamba Tuhan ini terus, Pak, Tuhan mengasihi Bapak, Tuhan mengasihi Bapak. Kalau enggak, Tuhan enggak bukain loh. Ingat itu. Kalau justru ya tadi seperti saya katakan, mujizat ini buat Bapak, karena Tuhan nyatakan. Dan saya mengasihi Bapak. Ya. Kemudian tetap Bapak yang jemaatnya itu tetap bilang enggak. Dia ulang lagi, dia bilang kasih kesempatan lagi. Dia tanya, benar loh Pak, jangan terus keluar dari ruangan ini, Bapak enggak ini. Justru kalau Bapak ngaku, it's okay. Ya kita nggak tahu apa yang pendeta ini akan lakukan, tetapi yang pasti kasih Tuhan menutupi banyak kesalahan. Tapi akhirnya Bapak tetap nggak mau, saudara. Orang itu, jemaat itu keluar dengan tanpa pengakuan. Hamba Tuhan ini sangat sedih, saudara. Pendeta ini sangat sedih karena dia merasa yang satu, yang sangat menyedihkan adalah dia merasakan orang ini menolak kasih Tuhan. Kan Tuhan udah memberi kesempatan. Ini kalau Tuhan nyatakan berarti seperti tadi, perempuan yang terang basah itu karena Tuhan mengasihi perempuan ini. Makanya dimunculkan, dibukakan. Kemudian hamba Tuhan ini udah bilang, Pak, kalau saya nggak tahu, Bapak tinggal bertobat sendiri. Tapi ini saya sudah diberitahu Tuhan, Bapak ngaku aja sama saya. Karena Tuhan sudah sampaikan saya. Jadi ini langkah pertobatan. Habis ini akan pasti ada terjadi pemulihan. Tapi tetap Bapak itu nggak. Nah saudara, buat Bapak, buat pendeta ini sesuatu yang sedih dia. Karena kok kayaknya dia ditolak gitu. Ya, karena saya jadi ingat ayat ini di Kana itu, di ayat terakhir Yohanes 2 ayat 11, Yohanes 2 ayat 11 boleh tampilkan sebentar. Jadi setelah mujizat di Kana terjadi, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya supaya apa? Murid-muridnya percaya kepadanya, saudara. Jadi untuk jadi murid, orang itu harus percaya. Saudara, kalau saudara mau jadi murid Yesus harus percaya sama gurunya, Yesus. Saudara mau jadi murid di gereja ini harus percaya sama gembala saudara. Nah, hamba Tuhan gembala ini sedihnya apa? Berarti orang ini gak percaya sama dia, padahal dia udah kasih kesempatan loh. Gimana saya mau mempromosikan, saya bisa kerjasama dengan orang ini. Orang ini gak percaya sama gembalanya. Dia gak mau open, dia gak mau terbuka. Ya mungkin dia mempertahankan egonya atau sebagainya, saudara. Ya, bisa saja hamba Tuhan, Pak pendeta itu kan, karena ternyata habis itu ada bukti-bukti lain juga yang dimunculkan Tuhan. Tapi pendeta ini akhirnya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan bilang gini, oh apa yang kau alami itu sering aku alami, kata Tuhan. Aku datang, kamu belum mempersembahkan tubuhmu buat mereka, tapi aku sudah mempersembahkan tubuhku untuk kamu. Tapi mereka menolak aku. Aku beri kesempatan untuk bertobat. Aku bukakan, mereka tetap tutupin. Dianggap Tuhan gak bisa lihat kali, Tuhan buta kali. Ya, pada Tuhan melihat segala sesuatu. Tapi Tuhan berikan kesempatan setiap hari Minggu, ada khotbah, ada firman Tuhan yang disampaikan. Tapi Tuhan sudah memberikan belas kasihannya, tapi dia menutup pintunya. Dan orang yang seperti ini, maaf, susah untuk bertobat. Karena pertobatan harus ada pengakuan. Saling mengaku dosamu, maka engkau akan sembuh. Waktu engkau mengaku dosamu, Tuhan setia dan adil, pasti akan mengampuni. Itu janji Tuhan. Tapi keputusan kita, apakah kita mau menerima kasih Tuhan yang besar dengan terbuka di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa sebentar. Di
saat